Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syukran bila ghayah, syukran bila nihayah, amma ba'du. Tiada kata yang patut diucapkan oleh seorang hamba selain memanjatkan puja dan puji ke Zat yang maha ada, yang maha melihat tapi tidak menggunakan mata, yakni Zat Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Rasul termulia anti durhaka, pendobrak kebatilan, pendiri keadilan, revolusioner Islam sedunia, yakni Habibi wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'atnya, hingga sampai kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin Allahumma amin. Dewan juri yang saya hormati dan insyaAllah Allah muliakan, hadirin wal hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membawakan sebuah tema khitabah yang berjudul Peran Santri Milenial di Era Globalisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya masih tradisional kini sudah radikal dan liberal. Sosialis semakin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kalau dulu kita mainannya karet, anak kecil zaman sekarang sudah pintar main internet. Kalau dulu gobak sodor menjadi permainan, sekarang PlayStation menjadi andalan. Jauh sekali berbeda. Orang-orang semakin berlomba-lomba mencari kesenangan. Urusan akhirat tak terpikirkan. Dibilang EGP, emang gue pikirin gitu loh. Hadirin, sepertinya hal ini telah disinggung oleh Nabi di dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Yahya bin Syarifuddin, Sahifah 54, 3 baris dari atas beliau berkata, "Iza lam tastahfazna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak positif. Orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap, bisa kita lihat saat ini juga. Namun ingat saudara, carut-marutnya keadaan, dekadensi moral kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan menjadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua adalah salah satu dampak negatif dari arus globalisasi. Oleh karena itu, apakah peran santri milenial di era globalisasi? Apakah peran yang harus mereka lakukan di era globalisasi seperti ini? Yang harus mereka lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang buntung. Kita sing-singkan lengan baju, kita rapatkan barisan, kita galakan amal ma'ruf nahi mungkar. Sejalan dengan perintah ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Sesungguhnya mereka termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, santri milenial zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar ngaji. Santri milenial zaman sekarang dituntut tidak hanya pintar baca yang namanya al-barjanji, tapi santri milenial zaman sekarang dituntut harus memiliki cita-cita yang tinggi, akhlak, ilmu yang tinggi, supaya bisa menjadi santri milenial yang intelek, masih muda tapi bisa mengharumkan nusa, bangsa, dan agama. Sebagaimana Syekh Ibnu Ajurumi berkata di dalam kitab Imritiknya, izil fatahas wa'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dihormatinya seorang pemuda dihitung-hitung bagaimana ia memiliki cita-cita yang tinggi. Karena apa? Pemuda yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi, lam yantafi, tidak akan bermanfaat hidupnya. Na'udzubillahi min zalik. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, syubbanul yaum rijalul qad. Pemuda sekarang, generasi sekarang, santri milenial sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi isi kesimpulan khitbah saya kali ini, santri milenial zaman sekarang haruslah selalu menjadi pelopor, bukan pengikor. Santri milenial zaman sekarang haruslah selalu menjadi tuntunan, bukan tontonan. Karena apa? Bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang-orang yang pintar, yang benar, yang berjiwa Mekah tapi berotak London. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kama qala Syekh Ibnu Malik fi Kitabil Alfiyah, mubtada'un Zaidun wa 'azirun khubar, in qulta Zaidun 'azirun man iqtadar, wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.